Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Hadi Pranata dari kelas IFA 209 akan mempresentasikan prototipe beserta sedikit dokumen yang sudah saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan task analisis atau HTA dari desain user interface yang sudah saya buat. Perlu diketahui terlebih dahulu, aplikasi yang saya buat itu berupa seperti pembenahan kosakata terhadap setiap kalimat, atau jika versi bahasa Inggrisnya sekarang sudah ada Grammarly, ya hampir mirip seperti itu. Lalu yang user interface yang saya buat ini aplikasinya nanti berguna untuk membenahi kalimat yang ada untuk laporan, tugas akhir, skripsi ataupun proposal. Jadi berguna untuk membenahi agar kata-katanya lebih baik dan sesuai dengan KBBI. Lalu di sini kita bisa lihat task analysis atau HTA. Pertama dari buka aplikasi. Setelah buka aplikasi bisa melihat beberapa menu, yaitu seperti mengecek kosakata kalimat, atau di bagian menu kita isi kata kosakataku. Lalu di menu selanjutnya ada pengecekan kosakata dalam bentuk file. Di dalam menu kosakataku itu nanti ada kita disuruh memilih pengecekan kosakata berdasarkan kalimat yang kita ketik langsung, atau berdasarkan bentuk file yang sudah kita buat dari bentuk PDF ataupun Word. Setelah itu ada sinonim dan antonim, yaitu di menu kita tulis sebagai si anto, yaitu salah satu fitur dari aplikasi ini. Selanjutnya ada forum yang tidak jadi dibuat dan digantikan oleh berita. Selanjutnya untuk notifikasi itu di notifikasi itu akan muncul nanti notifikasi berita-berita baru, notifikasi tentang update yang ada di Indonesia, terutama tentang sastra. Lalu bisa kita lanjutkan ke prototipenya. Baik, sekarang kita akan menjelaskan apa saja yang ada di prototipe yang sudah saya buat kali ini. Berikut tampilan landing page dari user interface aplikasi kosakata. Pada landing page kita melihat seperti biasa terdapat slogan di bagian awal, lalu beberapa kalimat-kalimat pemanis, dan niatnya di sini ada animasi seperti animasi pengetikan atau animasi pembenahan kata atau kalimat. Selanjutnya ada pada bagian navigation bar yang menggunakan tema berwarna merah, di mana aplikasi ini tema utama memang berwarna merah. Lalu di navigation bar ini kita sangat menonjolkan button login, dikarenakan button login itu kadang jika tidak ditonjolkan orang tidak akan terlalu melihat atau tidak terlalu ngeh dengan adanya button login yang di pojok kanan atas. Maka dari itu kami menonjolkan button login di pojok kanan atas, di mana fungsinya itu juga untuk orang-orang yang berkekurangan fisik atau misalnya susah untuk melihat, dia bisa mengetahui di mana tombol login itu berada, dikarenakan itu terlihat dengan sangat jelas. Lalu kita bisa lihat selanjutnya untuk halaman login. Di sini saya terinspirasi dari beberapa halaman login yang pada aplikasi yang setelah saya gunakan.
seperti Grammarly dan web-web lainnya yang hampir mirip seperti ini, di mana ada email, password, dan beberapa icon yang merepresentasikan fungsinya. Seperti email direpresentasikan dengan icon mail seperti ini, dan password dengan icon gembok, dan selanjutnya icon mata untuk melihat secure tag pada password. Lalu selanjutnya ada button login dan button login menggunakan Google dan Facebook. Selanjutnya kita bisa melihat halaman daftar. Nah, berikut halaman daftar yang sudah dibuat. Berdasarkan dari halaman daftar ini, hampir mirip seperti bagian halaman login, namun ada field tambahan dan icon-icon yang merepresentasikan setiap fieldnya. Kita kembali lagi ke halaman login, di mana misalnya kita login dan memasukkan teks pada text fieldnya, akan terlihat seperti ini, dimana ini merupakan hal yang general ya di kebanyakan UI. Lalu jika kita klik icon mata akan terlihat passwordnya seperti biasa. Jika diklik lagi akan kembali. Lalu jika kita login, nah beginilah notifikasi jika password ataupun format email salah. Dia akan menampilkan warning seperti ini dan bagian background akan menjadi blur. Dia seperti modal. Jadi jika diklik mengerti akan kembali, dan jika diklik login lagi akan berhasil login, dan berikut adalah tampilan awal setelah login, di mana warna yang dikombinasikan di sini itu sudah berdasarkan research saya sendiri di beberapa web untuk mencampur-campur warna, di mana di bagian kiri ada sidebar menu yang general lah di setiap web. Paling atas saya menaruh nama dari aplikasi ini agar mudah diingat oleh setiap user yang menggunakan aplikasi ini. Lalu ada kosakataku yang direpresentasikan dengan logo home, di mana karena halaman utama itu kan selalu direpresentasikan dengan logo home. Lalu ada sianto atau sinonim dan antonim yang direpresentasikan dengan logo teks, target teks gitu. Lalu ada berita, akun, dan langsung logout dan bantuan. Nah, selanjutnya di halaman kosakataku ini kita bisa upload ataupun new. Kita bisa coba klik new dulu. Nah, pada tampilan new ini kita bisa melihat navigation bar yang berisi sidebar di sebelah kanan yang bisa di-collapse atau ditutup dan dibuka dengan button yang ada di pojok kanan atas, dan button kembali ke menu sebelumnya. Di sini saya juga menambahkan aksesibilitas untuk orang yang berkekurangan fisik. Jika tidak bisa agak kesusahan untuk mengetik kata, dia bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang ingin dimasukkan dengan cara menekan ini menekan button mikrofon secara lama. Dan kenapa button mikrofon dibuat sebesar itu? Karena agar memudahkan juga, dimana jika button mikrofon itu kecil akan sulit untuk dijangkau ataupun diklik. Dan untuk awal masuk dipastikan ada guidance seperti ini, dimana itu akan hilang dalam beberapa detik nantinya. Lalu bisa kita lihat ketika teksnya diisi akan seperti ini, dan menunya di collapse seperti ini, dan ini ikonnya akan berubah. Jika dibuka lagi akan terlihat seperti ini. Nah, jika kita klik cek, nah akan muncul nilai rata-ratanya berapa, penyampaiannya dengan skor statistiknya berapa, ketepatan statistiknya juga berapa, kemenarikan kata-katanya statistiknya juga berapa. Lalu untuk catatan, dia akan memberikan catatan jika misalnya ada kata-kata atau kalimat yang kurang. Lalu kita bisa kembali lagi. Nah, ini misalnya jika kita langsung kembali, semua kata-kata itu kan tersave di sini.
Lalu kita bisa lakukan delete dan terlihat seperti modal ini untuk memperingatkan apakah user yakin untuk menghapus file yang ada. Oke, kita klik ya, akan berubah file jadi hilang. Dan itu merupakan fitur utama dari aplikasi atau user interface yang saya buat ini. Selanjutnya ada Cyanto. Nah, ini ada sinonim dan antonim, dimana kita praktekkan langsung pada sinonim saja. Di sini juga dilengkapi dengan aksesibilitas, yaitu mikrofon, dimana agar user yang seperti saya katakan tadi yang berkekurangan fisik bisa tinggal mengucapkan kata-katanya, dimana itu akan mempermudah mereka untuk menggunakan aplikasi ini. Seperti biasa akan selalu diberikan guidance untuk cara menggunakan mikrofon. Lalu kita bisa coba masukkan kata, misalnya kawan, bisa dicek, dan akan diberikan tempat khusus untuk menampilkan hasilnya seperti berikut yang ada di layar. Lalu selanjutnya ada fitur berita. Nah, pada berita ini akan ditampilkan seperti ini, seperti collection view, yaitu kotak-kotak seperti ini ke bawah. Dan bisa diatur sesuai terbaru atau nanti berita terlama. Nah, berikut tampilan berita yang sudah saya buat. Jika diklik salah satu, nah akan muncul seperti ini. Judul pada bagian atas, dan ada tanggal, dan ada foto dari berita tersebut, lalu ada beritanya. Lalu diberikan button bagikan, di mana button bagikan itu ditonjolkan juga, dimana ketika orang yang melihat berita itu bisa sharing kepada orang lain nantinya, dan tidak perlu susah-susah mencari tombol share. Kita bisa kembali lagi dan lanjut ke halaman akun. Nah, berikut halaman akun yang sudah saya buat, dibuat simple berdasarkan beberapa web yang pernah saya lihat. Lalu selanjutnya ada ganti password, ada sunting profile. Kita bisa klik sunting profile terlebih dahulu. Nah, sunting profile akan terlihat seperti ini, dimana kita bisa mengganti foto profile, langsung mengubah nama di sini, dan di sini. Dan semua text field ini direpresentasikan dengan baik agar penggunanya mudah mengerti untuk apa fungsi tiap fieldnya. Kita bisa mengedit nama, misalnya versi John Alexander. Emailnya kita rubah. Nah, ketika format email salah, dia akan secara langsung menampilkan di bawahnya yaitu format email salah. Nah, jika benar dia akan akan menghilangkan warning tersebut. Lalu untuk selanjutnya kita bisa klik simpan. Nah, ketika perubahan berhasil disimpan, akan menampilkan modal seperti biasa dari awal sampai sekarang. Modalnya masih sama, stylenya yaitu background belakang blur dan menampilkan modalnya sendiri. Nah, selanjutnya untuk fitur ganti password akan masuk ke page yang berbeda dengan tampilan yang eksklusif agar membedakan dari page sebelumnya, di mana saya menggunakan tampilan login dengan navbar yang masih sama seperti tampilan login dan tombol back akun, tombol back ke halaman sebelumnya. Di sini dengan judulnya ganti password. Lalu kedua field ini berguna untuk memastikan apakah user ini user yang sebenarnya saat mengganti password, seperti ditanyakan passwordnya saat ini dan diminta password yang baru. Lalu keduanya juga dilengkapi dengan fitur untuk melihat password yang sudah dimasukkan, yaitu membuka secure text-nya. Kita bisa masukkan password saat ini. Nah, ketika password barunya kurang dari 6 digit dan dan kombinasi tiap hurufnya kurang, maka akan menampilkan warning seperti ini secara langsung. Dan jika sudah benar, maka warning itu akan hilang sendiri
dan bisa diklik ganti password, dan ketika password berhasil diganti akan langsung menampilkan modal berhasil seperti ini. Kita bisa kembali. Selanjutnya untuk keluar, seperti biasa jika diklik dia akan langsung keluar ke halaman awal. Dan saya sendiri sudah melakukan pengujian dan usability test kepada relawan yang sudah membantu saya untuk menyelesaikan semua tugasnya, di mana saya mendapatkan feedback yang positif tentang user interface ataupun aplikasi yang saya buat ini, di mana mereka merasa terbantu dan senang merasakan experience yang senang dan nyaman dalam melihat user interface ini, di mana warna merahnya itu tidak terlalu mencolok ke mata, dan button dan layout pun terlihat rapi semua, dan tidak ada layout yang berantakan, dimana sebelumnya saya sudah melakukan riset juga ke beberapa web ya, yang sering saya buka, dan mereka pun memberikan feedback positif kepada user interface ini. Beberapa relawan juga mengatakan jika bisa fiturnya ditambah lagi. Baik, segitu saja dari saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk saat ini. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video presentasi yang sudah saya buat ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.